Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, dan merajut kasih sayang dalam pernikahan di jalan ridho Allah akan berjalan dengan baik apabila suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik. Suami bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya, begitu pula istri yang berkewajiban mentaati suami dan melayani kebutuhan suaminya. Setelah mentaati Allah, seorang istri harus mentaati suaminya, karena itu akan menjadi surga bagi istri untuk melakukan kewajibannya kepada suami dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di zaman sekarang ini, banyak yang terjadi pernikahan gagal karena istri yang membangkang setiap perkataannya pada suami. Apabila ini terjadi, hukum istri berbicara kasar kepada suami, maka suami berhak untuk bertindak. Namun di sisi lain, bisa kita lihat tidak sedikit laki-laki yang mempertahankan pernikahannya. Namun di sisi lain, istri terus membangkang. Maka pernikahan yang awalnya merupakan niat ibadah menjadi kegagalan. Untuk itu penting bagi istri yang nurut kepada suami, karena itulah sebagaimana pahala yang didapat bersama istri setelah menikah. Dalam Islam, ketika istri tidak nurut dengan suami disebut dengan nusyuj, yang berarti tempat yang tinggi atau menonjol. Nusyuj juga memiliki arti istri yang durhaka kepada suami dalam ketaatan pada suami yang Allah wajibkan dan selalu membangkang. Ibnu Katsir berkata, nusyuj adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Bagaimana hukum istri tidak turut kepada suami dalam Islam? Karena pahala bagi seorang istri adalah bagaimana ia memperlakukan suaminya. Dan apabila ia tidak menurut, maka hukumnya adalah haram. Karena suami merupakan imam rumah tangga, dan cara menghadapi istri yang keras kepala dan tidak taat kepada suami yaitu dengan menasehatinya. Apabila istri terus membantah dan keras kepala, hal itu merupakan ciri-ciri durhaka kepada suami, maka suami boleh memberikannya hukuman. Hukuman kepada seorang istri yang tidak turut kepada suami telah terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa perihal rumah tangga pun Allah menunjukkan perhatian yang besar. Allah berfirman yang artinya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu 1. Memberi nasihat. Suami harus memberikan nasihat kepada istri dengan lemah lembut. Terkadang salah satu pihak baik suami atau istri harus menurunkan egonya dalam berbicara. Suami memiliki kewajiban untuk mengingatkan bagaimana Allah memerintahkan kepada istri untuk taat pada suami, mendorong istri untuk taat dan selalu memotivasi hukum taat kepada suami dalam Islam dengan menyebut pahala besar saat melakukannya. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Suami pun diperbolehkan memberikan nasihat dengan melantangkan pembicaraannya. Misalnya dengan memberitahu kepada istri bahwa ancaman sudah pasti diberikan dari Allah bagi perempuan yang mendurhakai suami. Jika istri telah menerima nasihat tersebut dan istri masih membangkang, maka suami boleh untuk menempuh langkah selanjutnya. Melakukan hajar. Yang kedua itu adalah melakukan hajar. Hajar artinya memboikot istri, yaitu dengan menasihatinya untuk tidak berbuat nusyuj. Langkah inilah yang disebut dalam lanjutan ayat tadi. Dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mengenai caranya, para ulama memberikan beberapa cara sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Jauzi. Tidak berhubungan intim, tidak mengajak istri berbicara, namun masih tetap berhubungan intim, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Pisah ranjang. Namun yang perlu diperhatikan, suami harus memboikot istrinya di rumahnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah Al-Qushairi. Rasulullah bersabda, dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya,
dan jangan pula menjelek-jelekan serta janganlah melakukan hajar selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Tindakan hajar ini baiknya seorang suami tidak menampakkan di hadapan orang lain. Juga perlu diperhatikan bahwa hajar tidak boleh ditempatkan di depan anak-anak. Yang dimaksud hajar ini adalah dengan tidak berbicara pada istri. Maksimal tindakan hajar ini adalah 3 hari. Apabila istri masih terus menunjukkan sifat negatifnya yang tidak disukai sama suami, maka suami bisa melakukan cara hajar yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim melakukan hajar atau boikot dengan tidak mengajak bicara lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suaminya memukulnya, karena Allah Ta'ala berfirman, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Penyayang. Karena hukum istri tidak nurut suami adalah haram, maka Allah pun tidak meridhoi istri yang dengan seenaknya membangkang kepada suaminya. Solusi tadi bisa dilakukan dan hukum bagi istri yang tidak turut suami yang ditawarkan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi muslimah yang sudah menyandang status sebagai seorang istri, tentu telah sadar bahwa dia bukan lagi gadis lajang yang masih belum memiliki kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Wanita muslimah yang telah menikah, kewajiban utama memanglah kepada suaminya. Namun tak bisa dihindari bahwa amanah untuk menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang menantu bagi mertuanya dan saudara atau sahabat bagi keluarga suaminya akan mengikutinya. Walau dengan banyak kewajiban tersebut, namun menjadi seorang istri merupakan karunia yang wajib kita syukuri sebagai wanita muslimah. Karena secara psikologis, hati kita akan merasa tentram dan merasa menjadi wanita seutuhnya manakala kita telah sah menjadi pendamping hidup laki-laki yang kita cintai dan menjadi ibu dari anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri. Namun, ada beberapa hal yang harus kita waspadai agar kita tak masuk dalam golongan istri durhaka. Terlebih jika suami tak ridho kepada kita, maka malaikat akan melaknat kita dan Allah tak akan memberikan ridhonya kepada kita. Naudzubillah. Nah, apa saja beberapa hal yang harus kita waspadai tersebut? 1. Terlalu menuntut suami. Suami adalah imam kita, lelaki yang menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang istri untuk taat dan berbakti kepadanya selama dia menyuruh kita kepada kebaikan di jalan Allah. Bayangkan betapa luar biasanya seorang suami itu. Bertahun-tahun mulai dari dilahirkan sampai dewasa, dia diasuh oleh kedua orang tuanya, sekolah sampai tinggi, kemudian bekerja keras. Namun semua itu dia lakukan demi menghidupi kita, seorang wanita asing yang baru dikenalnya. Tak hanya itu, dia pun juga harus menanggung dunia dan akhirat kita. Lagi-lagi wanita yang baru saja masuk dalam kehidupannya. Maka apakah pantas jika dengan semua kewajiban yang lebih besar dari tanggung daripada kita ini, kita masih terlalu menuntutnya dengan bermacam-macam hal, terlebih dengan tuntutan harta? Na'udzubillah. Allah sangat membenci para istri yang membuat suami murka padanya. 2. Memisahkan hubungan suami dengan ibunya. Walau setelah menikah, seorang wanita memiliki kewajiban utama pada suaminya. Namun seorang laki-laki walaupun telah menikah, maka kewajiban utamanya tetap pada ibunya, wanita yang telah melahirkannya, menyusuinya, dan membesarkannya. Hal itu masih sering kurang dipahami oleh beberapa istri, dan malah sering para istri mencemburui ibu suaminya. Padahal, ibu suami kitalah yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mengorbankan semuanya demi suami kita. Dan saat suami kita belum bisa membalas apapun kepada ibunya, dia sudah pergi meninggalkan ibunya demi kita, wanita asing yang baru dikenalnya. Dan segala pengorbanannya, bekerja siang dan malam serta apapun dia berikan demi menafkahi kita. Lalu apakah kita masih tega membuat jurang pemisah antara suami kita dan ibunya? Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri. Seandainya kita memiliki anak laki-laki dan ketika telah menikah dia lupa pada kita dan lebih memilih istrinya, masa pasti hati kita akan menjadi sangat sakit. Untuk itu,
Sebagai seorang istri yang soleha, kita sebaiknya justru menjadi perekat hubungan antar suami dan orang tuanya, terutama ibunya. Dengan menjadi menantu yang memiliki kasih sayang besar serta rasa hormat yang tinggi pada mertua, maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. Dan tentunya suami akan semakin mencintai kita. 3. Membuka aib suami. Yang namanya membuka aib orang lain kepada khalayak umum saja itu sudah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak tanggung-tanggung Allah akan membalasnya dengan membuka aibnya juga di kelak di akhirat. Apalagi jika aib yang kita buka itu adalah aib suami kita, imam keluarga kita, naudzubillah. Dapat dikategorikan durhaka seorang istri dengan tega dan bangga justru membuka aib dan segala kekurangan suaminya kepada orang lain, terutama jika aib itu merupakan aib yang sangat dijaga rapat oleh suaminya. Misal tentang masa lalunya, betapa malunya pasti suami kita dan bisa dipastikan dia akan murka. Saat suami murka kepada kita, maka dia tak akan ridho pada kita dan jauhlah ridho Allah dari kita. Sebagai seorang istri, sudah seyogianya kita menyadari bahwa menikah adalah menyatukan dua orang yang dengan masa lalu yang berbeda, serta segala perbedaan yang ada. Dan menikah itulah adalah jalan dalam menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah visi hidup yang sama, serta meninggalkan masa lalu untuk memulai masa depan bersama menuju surganya Allah. 4. Menolak ajakan atau perintah suami. Dan yang terakhir adalah bisa dikategorikan durhaka seorang istri jika dia menolak ajakan suami atau membangkang perintahnya. Padahal itu semua demi bertakwa kepada Allah. Kita sebagai seorang istri harus kembali menyadari bahwa suami adalah seorang imam yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam mendidik kita di dunia ini. Sehingga ketika kita telah memahami hal tersebut, maka kita akan berpikir berkali-kali untuk membuat laki-laki yang kita cintai tersebut mendapat kesulitan di akhirat kelak. Lagi pula, ketika kita mencintai seseorang, maka tak akan sulit bagi kita untuk mengiyakan perintah dan ajakannya. Tentunya asalkan itu semua demi meraih surganya Allah. Sahabat yang beriman, itulah keempat hal yang harus kita waspadai agar tak tergolong istri durhaka. Dan durhaka itu tiada tempat kembali kecuali neraka. Semoga bermanfaat bagi para istri maupun para calon istri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.